Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, terutama ini mengenai peraturan yang kemungkinan akan diterapkan, peraturan baru ketika after match atau setelah pertandingan atau setelah peluit babak kedua dibunyikan. Apa saja nanti akan kita coba bahas. Namun sebelumnya kita coba jawab dulu pertanyaan dari teman-teman Boboto yang kemarin masih menanyakan kapan katanya Persib Bandung akan kembali ke GBLA. Nah, ini sebelumnya mungkin bisa dilihat secara panjang itu di video saya mungkin 2 atau 3 hari yang lalu mengenai kapan Persib pindah ke GBLA, tapi lebih pastinya adalah ya sepertinya ini untuk dipercepat kembali ke GBLA bisa jadi besok ketika menghadapi Persebaya Surabaya teman-teman tanggal 18 Oktober. Jadi ya memang di luar rencana awal yang mana akan menggunakan GBLA bulan Desember atau bahkan di putaran kedua. Tapi ya mau tidak mau dengan larangan bermain ini ya Persib juga harus berhitung kembali terutama mengenai anggaran dan finansial gitu ya. Dan kita tahu sendiri bahwa kalau di GBLA ini kan sudah menjadi apa ya dimiliki oleh Persib Bandung dalam tanda kutip, jadi disewa oleh Persib Bandung 30 tahun, yang mana ya sudah tidak perlu membayar uang sewa lagi, tapi ya tetap harus ada pemasukan pajak hiburan ke Pemkot Bandung tentunya. Nah, ini ya untuk meminimalisir budget pengeluaran gitu. Jadi ya udah daripada nyewa di Sijalak Harupat dan tanpa penonton pula, ya udahlah mendingan katanya di GBLA aja. Kalau memang tanpa penonton toh ya yang dipakai atau digunakan hanya lapangannya saja. Kalau memang ada yang belum finish di bangku penonton atau di bangku tribun ya nggak masalah karena kan tidak digunakan juga. Namun ya ada beberapa plus minusnya tentu saja teman-teman, yang mana kalau dari secara keseluruhan itu di dalam stadion katanya sudah lebih dari 98% sudah oke, tapi di luar stadion masih harus dikejar ini berbenah, masih berbenah lah setidaknya GBLA. Setidaknya ya kalaupun masih berniat bermain di GBLA untuk Persib Bandung dipaksakan besok 18 Oktober mendatang, ya bisa saja, sehingga ya udah kita tanggal 18 Oktober akan menyaksikan Persib Bandung kembali ke kandang utama, yaitu di Stadion GBLA teman-teman. Namun ini juga menjadi pertanyaan, apakah semuanya akan dimainkan di GBLA atau tidak. Sepertinya untuk ACL 2 kita tetap bermain di Sijalak Harupat. Jadi kalau untuk kemarin kan mendaftarkan kalau di Piala Asia ini tidak bisa gegabah, tidak bisa langsung mengganti venue gitu ya. Kadang kan kalau di Liga Indonesia atau di Liga 1 ini sudah ditentukan atau kita sudah mendaftarkan 2, misalkan GBLA dan Sijalak Harupat. Ternyata ada beberapa katakanlah GBLA-nya ada satu hal yang tidak bisa main di GBLA, misalkan pindah ke Jalak, kalau enggak di Jalaknya juga ada masalah, pindah juga misalkan ya ke Stadion Pakansari atau bagaimana. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Jadi bermain di Asia atau di ACL 2 kita tetap laga kandangnya di Sijalak Harupat, karena Jalak Harupat sudah didaftarkan di ACL 2 teman-teman, menjadi ya kandang utama dari Persib Bandung. Dan juga memang Persib Bandung tidak ingin tidak ingin mencela-mencela gitulah istilahnya mah. Jadi ya kandang atau stadion yang memang sudah standar internasional juga sudah enak digunakan ya, makanya ACL 2 menghadapi Pot FC juga di akhir bulan Oktober ini akan bermain di Jalak Harupat, sehingga ya Persib Bandung bisa berbagi kandang lah. Kalau di Liga 1 tetap di GBLA, Liga 1 di GBLA dan Liga ACL 2 tetap di Jalak Harupat gitu ya. Jadi mudah-mudahan terjawab
jawab, kalaupun memang belum menghadapi Persebaya belum pindah ke GBLA, sepertinya ya bulan November 1 November ketika laga kandang itu sudah bermain di GBLA. Teman-teman, kita tunggu kabar selanjutnya saja ya, mudah-mudahan secepatnya gitu ya, karena ini juga ya secara perhitungan kemarin sepertinya akan disegerakan pindah ke GBLA karena untuk mengurangi kos pembiayaan finansial Persib Bandung. Sedangkan ya kita tahu lah kalau di GBLA sekarang latihan udah nggak bayar karena udah udah disewa sama PT PBB. Latihan di GBLA nggak bayar, main juga nggak bayar, tapi tetap ada pemasukan ke Pemkot 10% pajak hiburan ketika ya Liga 1 diselenggarakan gitu teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini masih ada hubungannya dengan ACL 2 tentu saja. Jadi menurut Bojan Hodak ini masih ada segelintir mungkin hal-hal yang negatif tentu saja yang memang ditujukan kepada tim Persib Bandung secara keseluruhan mengenai ya Persib tidak maksimal katanya. Jadi perlu dipisahkan juga menurut Bojan Hodak. Kalau untuk bermain di Liga 1 ya kita sedang hot-hotnya banget gitu. Bahkan ya kepercayaan diri skuad Persib Bandung ya memang tinggi sekali karena belum pernah terkalahkan sampai dengan pekan ke-7, dan juga ya moodnya sedang baik lah, tidak terpengaruh kejadian-kejadian kemarin dari mulai kerusuhan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga kalau di ACL beda teman-teman. Kalau di ACL 2 Bojan Hodak mengatakan ya untuk Bobotoh harus lihat atau lebih realistis saja, karena di ACL 2 ini tim-tim yang dihadapi Persib Bandung itu finansialnya jauh lebih besar katanya, yang mana di Indonesia sendiri kan memang ada pembatasan jumlah nilai transfer gitu ya, tapi kalau di yang lain itu mungkin ya berbeda untuk sistemnya. Sedangkan Persib Bandung pemain termahalnya saja katakanlah cuma Maklok, pemain termahal Persib Bandung sekitar 8, sekian M lah gitu ya. Namun kalau katakanlah kemarin di terakhir tuh Jejiang FC ada pemain yang sampai 17 M satu pemain, dan untuk di totalnya saja Persib Bandung kemarin ya 80 M semua pemainnya, tapi kalau Zhejiang saja sudah hampir 160 M-an, jadi 2 kali lipat skuad yang dimiliki oleh Persib Bandung, sehingga kualitasnya pun bagus gitu ya. Dan jangan lupa juga Pot FC itu salah satu tim terkaya di Liga Thailand, makanya selalu masuk peringkat atas terus ya setiap tahunnya. Dan kalau untuk Lion City Seller juga Liga Singapura ini ya yang memilikinya atau yang pemiliknya adalah salah satu orang terkaya di Singapura. Jadi ya tidak ada masalah mengenai budget atau mengenai pemain-pemain yang dibeli pun ya, makanya setiap tahun juga selalu ada di papan atas gitu ya. Sedangkan Persib ya dengan skuad yang ada, dengan budget yang ada, ya menurut Bojan Hodak ya wajar lah kalau memang belum maksimal, tapi kita masih yakin mudah-mudahan lah lolos pada fase grup gitu ya. Mudah-mudahan ya didoakan saja teman-teman ya, dikasih support yang positif juga. Sedangkan ini mungkin kode terakhir dari Bojan Hodak, masalah budget ini sepertinya di putaran kedua atau di bulan Desember nanti kemungkinan akan ada pemain baru teman-teman, tapi nanti kita coba update pada saat dibukanya bursa transfer saja gitu ya. Nah, ini yang terakhir kabarnya mengenai kerusuhan kemarin teman-teman. Jadi kan kemarin ada yang menanyakan sebetulnya yang menghukum Kakang Rudianto ini manajemen atau Bojan Hodak gitu ya, karena menurut Bojan Hodak kan ya Kakang sepertinya akan dikasih denda, tidak dikurangi atau dipotong gajinya gitu selama sebulan. Nah, tapi ini belum resmi karena ya manajemen juga masih komunikasi terus dengan pelatih kepala Persib yaitu Bojan Hodak, mau dikasih apa nih hukumannya, karena memang bersalah gitu ya, jadi tetap harus ada hukuman, sehingga dikasih hukuman yang teringannya itu yaitu gitu, tidak digaji selama sebulan, jadi bermain sebulan untuk Persib ya tanpa gaji gitu ya. Tapi ya nggak tahu ya di belakang, tapi yang jelas ya masih belum turun menurut Bojan Hodak untuk keterangan resmi dari manajemen, sehingga ya Bojan Hodak juga hanya berharap saja lebih ringan lagi lah hukumannya, karena Persib Bandung membutuhkan
membutuhkan tenaga dari ya Kakang juga gitu ya, biar tidak banyak pikiran lah dianya juga. Nah, terakhir ini ada masih digodok sepertinya, tapi mudah-mudahan teman-teman Boboto juga mengerti kalau nanti setelah peluit panjang selesai itu kan biasanya pemain Persib mendatangi beberapa tribun gitu ya, dari tribun utara katakanlah jalan ke tribun timur dan masuk ke ruang ganti atau sebaliknya. Nah, nantinya katanya ada aturan yang setelah peluit panjang hanya berkumpul di tengah saja membuat lingkaran. Entah masih ada Viking Clap atau tidak, tapi yang jelas kalau memang tidak mendatangi salah satu tribun ya jangan baper lah gitu ya, karena ini juga untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan lagi, seperti kejadian kemarin kayak hand misalkan yang mendatangi tribun timur yang waktu sebelum rusuh kemarin gitu ya, hand dan Kakang juga mendatangi tribun timur yang mengatakan ya apalah gitu ya, kemarin kita juga tahu yang hal-hal nggak enak gitu ya, seakan menantang teman-teman yang ada di tribun timur. Nah, ini juga untuk menghindari hal-hal tersebut tentunya sudah ada evaluasi dari manajemen Persib, sehingga jangan dibilang ketika peluit selesai pemain Persib langsung masuk ke ruang ganti, jangan dibilang wah ini sombong, ini itu tidak, karena ini juga untuk menjaga ya agar tidak banyak hal-hal yang terjadi lah setelah pertandingan. Tapi ya ini mungkin tidak kondisional saja teman-teman, kalau memang mendatangi ya disapa, kalau tidak juga dimaklumi gitu ya, karena ya hal-hal kemarin rusuh di Jalak Harupat itu membuka satu peraturan barulah di internal manajemen Persib Bandung gitu teman-teman. Jadi biar lebih enak pemainnya juga, biar enak juga untuk ya bobotohnya gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.